Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Tentunya sehat-sehat selalu. Itulah yang selalu Ibu harapkan. Baik, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas materi berikutnya, yaitu jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas pada perusahaan jasa dan dagang untuk kelas 11. Di sini bisa menyeluruh mulai dari kelas 11 AKL 1, 2, dan 3. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, di video pembelajaran yang sudah Ibu siapkan, kita sudah sampai pada KIKD 3.4, 4.4, dan 3.5, serta 4.5. Pada hari ini sengaja Ibu akan jelaskan dari 2 KD, karena ini sangat berhubungan erat antara jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Untuk 3.4 menerapkan proses pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal perusahaan jasa dagang. Kemudian tingkat keterampilannya yaitu melakukan pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal untuk perusahaan jasa dagang. Kemudian 3.5 menerapkan proses pencatatan transaksi penerimaan kas ke dalam jurnal untuk perusahaan dagang. Kemudian 4.5 adalah melakukan pencatatan transaksi penerimaan kas ke dalam jurnal untuk perusahaan jasa dagang. Jadi kalau disimpulkan, 3.4, 3.5 adalah pengetahuan yang harus kalian miliki, sedangkan 4.4 dan 4.5 itu adalah keterampilan yang harus kalian kuasai. Baik, kita lanjutkan untuk menjelaskan terkait dengan penjualan. Untuk penjualan itu ada 2, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Untuk penjualan tunai itu dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Jika terjadi transaksi untuk perusahaan dagang maupun jasa, jika menggunakan jurnal khusus, maka semua pencatatan penjualan tunai akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Untuk penjualan kredit akan dicatat di dalam jurnal penjualan. Nah, di sini yang dimaksud dengan jurnal penjualan adalah untuk semua penjualan yang dilakukan secara kredit akan dicatat dalam jurnal penjualan. Baik, Ibu lanjutkan terkait dengan pencatatan penjualan tunai dan kredit. Itu ada 2 sistem, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Untuk sistem periodik, di sini yang dimaksud dengan sistem periodik adalah penjualan tidak dicatat dalam akun persediaan barang. Jadi, namun dicatat dalam akun penjualan, sehingga pada akhir periode diperlukan penyesuaian terkait dengan akun persediaan barang. Nah, untuk itu jurnalnya jadi kas atau piutang dagang sebelah debit pada penjualan sebelah kredit, sesuai dengan jumlah berapa yang dijual untuk penjualan barang dagang, baik dilakukan secara tunai maupun kredit. Untuk sistem perpetual, dalam sistem perpetual, penjualan akan dicatat dalam akun persediaan barang, sehingga pada akhir periode tidak perlu ada penyesuaian. Sehingga pencatatan transaksi penjualannya adalah ada 2 pencatatan, karena di sini menggunakan metode perpetual berarti tentunya akan ada jurnal untuk khusus pencatatan harga pokok penjualan. Jurnal yang pertama sama dengan menggunakan sistem periodik, yaitu jurnalnya kas atau piutang dagang. Kas jika dilakukan tunai, piutang dagang jika penjualan itu dilakukan secara kredit bertambah sebelah debit, dan penjualan bertambah sebelah kredit. Jadi jurnalnya kas atau piutang dagang debit pada penjualan sebelah kredit. Untuk jurnal yang kedua, untuk pencatatan harga pokok, jadi jurnalnya harga pokok penjualan sebelah debit pada persediaan barang,
sebelah kredit. Itu jika pencatatan menggunakan sistem periodik ataupun perpetual. Untuk penggunaan sistem periodik dan perpetual ini tergantung daripada perusahaan itu sendiri, apakah mereka menggunakan sistem periodik atau sistem perpetual. Baik, kita lanjutkan ke penjualan tunai. Untuk penjualan tunai, kita langsung pada contoh soal jika pencatatan dilakukan dengan sistem periodik. Saya contohkan di sini tanggal 7 Maret 2019 PT Nuansa menjual produknya sebanyak 500 unit A 100.000, artinya per A 100.000 yang dijual 500 unit, sehingga keseluruhannya 500 unit dikalikan 100.000 kepada toko Tiara secara tunai dengan nomor bukti BKM 120. Harga pokok produk tersebut adalah 70.000. Nah, tentunya harga pokok di sini karena menggunakan metode sistem periodik, jadi tidak perlu kita bukukan. Nah, bagaimana pencatatannya di dalam jurnal? Kita lihat di sini, kita masukkan dulu tanggal, bulannya bulan Maret 2019, tanggalnya 7, kemudian nomor buktinya 120, keterangannya toko Tiara, karena kita menjualnya kepada toko Tiara. Jadi jurnalnya kas sebelah debit sebesar 500.000, kemudian di kolom kredit karena ini tidak ada lajur tersendiri, berarti kita masukkan pada serba-serbi penjualan sebesar 500.000 karena penjualan dilakukan secara tunai. Nah, karena periodik berarti kita tidak perlu membukukan harga pokok produk. Nah, nanti kita lihat contoh berikut ini jika pencatatan itu dilakukan dengan sistem perpetual. Kita lihat contoh soal tanggal 7 Maret 2019, UT Nuansa menjual produknya sebanyak 500 unit A 100.000, berarti 500 unit kali 100.000 kepada toko Tiara secara tunai dengan nomor bukti 100 BKM 120, harga pokok produk 70.000. Jadi soal sama dengan soal menggunakan metode fisik, namun pembukanya berbeda jika pencatatannya menggunakan sistem perpetual. Kita masukkan bulan Maret tahun 2019, tanggal 7, 120, nomor buktinya, keterangannya toko Tiara, kemudian kas sebelah debit 500.000, kemudian kredit kita penjualan untuk jurnal pertama sama, namun di sini karena ada harga pokok berarti jurnalnya HPP 35 juta pada persediaan barang sebesar 35 juta. Dari mana sebesar 35 juta, yaitu 70 juta dikalikan 500 unit karena yang dibeli adalah 500 unit. Bagaimana anak-anak? Paham semuanya? Nah, nanti bisa ditanyakan melalui WA ataupun melalui Google Classroom. Baik, Ibu lanjutkan ke penjualan kredit. Di sini Ibu akan contohkan, ada contoh soal untuk pencatatan baik menggunakan sistem periodik maupun sistem perpetual. Di sini akan saya awali dengan sistem periodik. Kita lihat contoh pada tanggal 8 Maret 2019, UD Nuansa menjual produknya kepada toko Tiara sebanyak 200 unit A 100.000 dengan nomor faktur 311 termin 210 N30. Termin di sini dalam arti kalau ada kalimat termin berarti ini penjualan dilakukan secara kredit. Penjualan secara kredit jika menggunakan pencatatan sistem periodik. Nah, di sini juga nanti ada contoh yang kedua, yaitu kalau ada pembebanan PPN. Kita lihat dulu yang tanpa PPN. Jadi kita masukkan dulu di dalam jurnal, yaitu bulan Maret 2019 tanggal 8. Toko Tiara, piutang dagang, karena penjualan tadi dilakukan secara kredit, berarti piutang dagang pada penjualan. Jika dibebani PPN, kita lihat pada tanggal 11 Maret 2019, UD Nuansa menjual produk kepada toko Citra sebanyak 100 unit A
100.000 berarti 100 kali 100 unit kali 100.000 dengan nomor faktur 312, termin 210, N30, PPN 10% dan biaya angkut 60.000. Nah, karena di sini masih kita kembali lagi masih menggunakan pencatatan periodik, berarti untuk beban angkut nanti akan dibukukan sesuai dengan beban angkut itu sendiri. Jadi tanpa kita masukkan karena ini menggunakan metode atau sistem periodik. Kita lihat pada jurnal penjualan, kita masukkan tanggal 11 bulannya Maret 2019 untuk nomor fakturnya 213 toko Citra. Jadi piutang dagang pada penjualan, pada PPN keluaran, pada beban angkut penjualan. Jadi piutang dagang sebelah debit 12.060.000, penjualannya 10 juta, PPN keluaran 2 juta. 2 juta ini yaitu 10% dari jumlah penjualan itu sendiri. Kemudian beban angkut penjualan 60, sehingga di sebelah debit untuk piutang dagang adalah sebesar 12.060.000. Itu contoh jika menggunakan metode periodik. Berikut juga akan diberikan contoh jika menggunakan metode perpetual. Soal tetap sama, namun pembukanya berbeda. Di sini perbedaannya bisa kita lihat. Untuk tanggal 7 sama, kita masukkan nomor faktur toko Tiara, piutang dagangnya sebesar 20 juta. Ini dari mana? 200 unit dikalikan 100.000. Kemudian penjualan, berarti jurnal pertama piutang dagang pada penjualan. Jurnal yang kedua adalah HPP pada persediaan barang sebesar 7 juta. 7 juta dari mana? 70.000 kali 200 unit. Untuk tanggal 11, jika ada PPN, kita masukkan PPN, pada tanggal 11 Maret, Udin Nuansa menjual produk kepada toko Citra sebanyak 100 unit, kemudian harga per unit 100.000, nanti kita kalikan 100 unit kali 100.000 dengan harga faktur, dengan nomor faktur 312, termin 210, N30, PPN 10%, biaya angkutnya 60.000 dengan harga pokok 70. Nah ini, karena menggunakan metode perpetual tentunya HPP juga akan kita perhitungkan. Nah kita lihat di sini untuk beban angkut, karena tidak ada akun pembelian untuk metode perpetual, berarti nanti akan masuk pada persediaan. Jadi bagaimana pencatatannya di dalam jurnal penjualan, kita lihat tanggal 11, nomor fakturnya 213, kemudian untuk keterangannya yaitu toko Citra, piutang dagangnya 11.060, itu dari mana ya? Kemudian dari penjualannya 10 juta, tetap sama. Kemudian di sini ada PPN keluaran adalah 10% dari penjualan itu sendiri. Kemudian beban angkut penjualan, kemudian persediaan barang sebesar juta. Ini adalah jurnal kedua yaitu HPP pada persediaan sebesar 7 juta. Itu dari mana? Yaitu dari 70.000 kali 100 unit. Itu adalah harga pokoknya. Jadi untuk piutang dagangnya itu sebesar 11.060, itu dari mana? Dari penjualan ditambah dengan PPN keluaran ditambah dengan beban angkut penjualan. Maka totalnya 11.060. Sehingga untuk biaya angkut ini tidak dibukukan tersendiri sebagai akun pembelian, karena memang untuk metode perpetual tidak ada akun pembelian, yang adalah akun persediaan. Baik, kita lanjut lagi untuk menyingkat waktu. Di sini ada 3 jenis pencatatan pada jurnal penerimaan kas. Yang pertama yaitu penjualan tunai, yang kedua penerimaan pelunasan piutang, dan penerimaan lainnya. Jadi transaksi semua yang akan dicatat yang masuk dalam jurnal penerimaan kas itu
Yang pertama dari jurnal dari penjualan tunai. Semua transaksi penjualan tunai itu masuk dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian semua penerimaan pelunasan piutang dari penjualan kredit. Pada saat kita menjual kredit tentunya kita akan nanti pada saat tanggal jatuh tempo akan menerima pelunasan. Nah, di sini pencatatannya di mana? Yaitu dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian penerimaan lainnya. Nah, di sini kira-kira contohnya apa? Yaitu mungkin penjualan aktiva tetap, penjualan kendaraan dan lain sebagainya akan masuk kaitannya dalam penerimaan kas tunai itu akan masuk dalam jurnal penerimaan kas. Nah, kita lanjut ke penerimaan pelunasan piutang. Jadi yang pertama tadi ya, sistem periodik maupun perpetual pencatatannya sama. Kita lihat pada contoh berikut. Itu tanggal 15 Maret 2019 UD Nuansa menerima pelunasan piutang dari toko Tiara Bukti 1 nomor bukti 122 atas penjualan tanggal 8 Maret 2019 sebesar 20 juta. Termin 210 N30. Artinya ini kita akan menerima pelunasan piutang. Kita lihat di sini tanggal ya Maret 2019 tanggal 7 nomor bukti 120 dari toko Tiara, kemudian kas 500.000 pada penjualan sebesar 500.000. Untuk HPP di sini sendiri karena menggunakan metode betul ya. HPP pada persediaan barang. Kita lanjut tanggal 15. Nah, tanggal 15 ya. Toko Ana kas sebelah debit 18 juta. Potongan penjualan 22 juta ya. Kemudian piutang 20 juta. Itu jika pelunasan piutang dilakukan baik menggunakan metode periodik maupun metode perpetual. Untuk penerimaan piutang lainnya, contoh di sini saya berikan contoh yaitu penerimaan kas selain dari penjualan tunai dan penjualan barang dagang. Pada tanggal 20 Maret, UD Nuansa menerima pendapatan sewa ruko sebesar 16 juta. Bagaimana pencatatannya di dalam jurnal penerimaan kas? Kita lihat ini tanggal 20 ya, tanggal 20 pendapatan sewa, kas sebelah debit, dan serba-serbi sebelah kredit pendapatan sewa. Itu tadi contoh-contoh yang sudah Ibu berikan terkait dengan jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan baik lewat WA maupun lewat Google Classroom. Kalian bisa chat Marsi sehingga nanti kami bisa diskusikan atau mungkin bisa didiskusikan pada saat ada tatap muka. Demikian anak-anakku semua. Baik, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk anak-anakku semua.